Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah. Melumpang. Senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah sebagai sebuah kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari di mana kita akan menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat sewaktu di dunia. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tentang kisah Nabi Adam. Kita sampai kepada pembahasan terkait kedengkian iblis kepada Nabi Adam. Kita sudah memahami bahwasanya iblis itu adalah merupakan golongan atau dari bangsa jin. Allah menciptakan makhluk tiga kelompok, dalam tiga kelompok besar, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya, lalu jin yang diciptakan dari nyala api, lalu manusia yang diciptakan dari tanah. Dan iblis ini termasuk hamba Allah yang salih sebenarnya dahulunya, ya. Akan tetapi ketika sudah diangkat oleh Allah ke langit, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena kesombongannya, sehingga akhirnya iblis itu dilaknat oleh Allah menjadi orang-orang yang terlaknat, ya, dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai hari kiamat, sehingga sampai sekarang, sampai hari kiamat kelak, bahwa iblis dan bala tentaranya itulah yang akan menjadi syaitan, ya, menjadi syaitan yang akan senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Ini ilmu atau pemahaman akidah yang harus kita miliki, bahwasanya makhluk Allah itu terdiri dari malaikat, jin dan manusia. Sedangkan setan, ya, bahasa kita, adalah segala sesuatu yang mengajak kepada keburukan, baik itu dari manusia maupun dari jin. Setan itu artinya sebenarnya maknanya adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga atau orang yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Manusia tidak akan bisa melihat jin dalam wujud yang aslinya. Ya, dalilnya dari Al-Quran, innahu tarakum huwa wa qabiluhu min khaitsu la tarawnahum. Begitu kalimatnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penegasan, tidak ada orang yang mampu untuk melihat jin. Ini yang harus kita akidai, ya.
Tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk melihat jin dalam wujud aslinya, kecuali mungkin para nabi dan rasul, berbeda, tingkatannya berbeda. Dan itu juga tidak sewayah-wayah nggih, segala medewek. Ya, bisa mengundang jin, bisa ngingu jin dan sebagainya. Itu semuanya sekali lagi bohong. Nggih. Kalau ada manusia yang mengaku ngingu jin, kebalik sebenarnya. Kebalik, dia yang diingu oleh, ya kebalikannya. Itu sekali lagi, ini yang harus kita akidai. Terus apa yang namanya fenomena hantu? Ya, hanya dengan hantu kan kadang-kadang ngomong setan. Gini betul? Ya. Kita kaum muslimin punya pemahaman yang benar terkait segala sesuatu yang gaib. Tidak ada yang namanya hantu, tidak ada sama sekali. Ya, kita tidak boleh mempercayainya yang ada segala macam yang berbentuk hantu-hantu. Itu semuanya adalah hasil halusinasi manusia. Ya, halusinasi gue cara bahasa gampangnya khayalan. Ya, khayalan. Otak kita mengkhayal, menggambarkan sesuatu. Bagaimana bisa menggambarkan sesuatu? Karena kita dari kecil dicekokin hal-hal seperti ini. Saya tadi ngajar anak-anak ya, siang. Ada yang bertanya, ini Pak malam satu suro apa orang medeni? Ini anak-anak kecil, naudzubillah. Ya, berarti anak-anak kecil sudah dicekoki dari kecil, ya, bahwasanya ada malam satu suro katanya harus begini karena mungkin melihat media sosial anak sekarang orang tuh ya jadi ngomong tuane pada beleng dewek. Makanya kita harus membentengi akidah, Ya, ini memang malam Muharram nggih. Gini mboten? Berarti besok ada libur ya? Iya. Itu jamaah rahimakumullah yang harus kita akidai, kita mengingat bahwasanya pada besok hari 1448 tahun yang lalu apa yang terjadi? Malah orang ngerti malam satu surat takoni ngerti. Gimana betul? Kaum muslimin itu anehnya seperti itu. Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu hijrahnya Nabi dari Mekah ke itu ya, yang namanya tanggal 1 Muharram itu adalah bertepatan dahulu kaum muslimin itu ceritanya ya, sejarahnya adalah dia mau membuat penanggalan. Ini mau seperti apa? Apakah mengikut Masehi atau penanggalan yang lain? Rasulullah sekali lagi sangat tidak suka dengan yang berbau Yahudi dan Nasara. Ya, lebih suka Rasulullah itu menyelisihi segala kebiasaan orang Yahudi dan Nasara, walaupun belum tentu jelek. Ya, kebiasaan orang Yahudi dan Nasara itu belum tentu buruk. Ada juga yang baik, akan tetapi Rasulullah tetap tidak mau meniru. Sehingga apa yang terjadi? Maka beliau memutuskan berdasarkan wahyu. Sudah barang tentu beliau tidak memutuskan secara pribadi, akan tapi berdasarkan wahyu setelah berunding dengan para sahabat untuk menentukan bahwasanya kaum muslimin mempunyai kalender hijriah. Ya. Pada saat penentuan kalender hijriah itu banyak argumen para sahabat. Kapan mau mulainya? Ketika di Madinah, apakah pada saat kelahiran Nabi Muhammad? Kalau kelahiran Nabi Muhammad ningo pada baik karo Natalan. Gini betul. Rasulullah tidak suka yang seperti itu. Nanti dikira bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang istimewa, padahal tidak. Itu. Makanya diambillah keputusan tahun Hijriah itu dimulai dari saat Nabi berserta Abu Bakar dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa itu terjadi pada tahun Hijriahnya?
Tahun berapa? Tahun ke-1. Kan mulai nolnya itu di situ ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penentuan tahunnya kalau nggak salah pada tahun kedua atau ketiga, berarti sekitar 7 tahun Rasulullah berada di Madinah. Pernahkah beliau memperingati tahun baru Hijriah? Pernah nomboten? Pernah nomboten? Tidak ada satupun contoh dari Rasulullah yang mengerjakan itu atau memerintahkan para sahabatnya untuk memperingati malam tahun baru. Baik Masehi, apalagi Masehi, ya apalagi Masehi, ya apalagi Masehi. Tahun baru Hijriah tidak pernah. Apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah berarti tidak bermanfaat. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Tidak ada kebaikannya buat manusia. Yang ada hanya menghambur-hamburkan uang dan sebagainya, dan waktu, dan bahkan menjurus kepada hal-hal yang berbau takhayul dan khurafat. Yang terjadi di kita sangat banyak orang memperingati dengan cara-cara yang keliru. Kalau hanya sekedar kita rutinan seperti ini, ya qadarullah dilalah pas malam tahun baru Hijriah, ya kita mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat nambutan? Bagaimana Rasulullah berhijrah? Rasulullah itu berhijrah terakhir rombongannya bersama siapa? Bersama siapa nggih? Saya kok rada kelalen. Bersama Abu Bakar. Itu berdua ya. Ya Rasulullah ketika sahabatnya semuanya sudah berhijrah ke Madinah, beliau masih bertahan di Mekah. Kenapa beliau bertahan di Mekah? Menunggu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, para Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy, mereka sudah berjaga-jaga. Njagani Nabi Muhammad aja ngasih metu sekang umay. Ada 12 pemuda dari suku Quraisy. Mereka menjaga di sekeliling rumah Rasulullah. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali bin Abu Thalib untuk tidur di ranjang beliau, dikasih selimut. Ya, yang tidur di rumah adalah Ali bin Abu Thalib. Rasulullah, ya, pada saat itu dia keluar berjalan dengan santainya, karena dilindungi oleh malaikat Jibril. Sing jaga di dalam kisahnya itu dilempari dengan kelikir, ditaburi kelikir. Itu bukan sulap, bukan sihir nggih. Jangan seperti dukun disemprot, bukan. Itu adalah atas perintah Allah dan malaikat Jibril melakukan itu semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Para pemuda yang tadi berjaga 12 orang ini adalah tertidur semuanya pulas. Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, berjalan tidak menuju jalan utama, tapi beliau berbalik arah. Sing kudune maring ngidul, kalau Mekah ke Madinah itu berarti ke kanan, ke sebelah timur, ya, ke timur. Tapi Rasulullah menuju ke sebelah barat utara, dan beliau berdiam diri di gua Hira apa gua Sur? Itu bersembunyi di sana selama 3 hari sambil menunggu keadaan aman. Ya, begitu orang-orang pemuda-pemuda Quraisy ini bangun, mereka langsung mendatangi kamar Rasulullah. Ternyata yang dibuka adalah Ali bin Abu Thalib. Geger semuanya akhirnya. Mereka semuanya berpencar mencari Rasulullah, tapi Rasulullah bersembunyi. Bahkan diriwayatkan sebenarnya pasukan Quraisy itu sudah mendekati gua Hira tadi, gua tempat persembunyiannya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Abu Bakar sebagai orang biasa, bukan Rasul, dia sangat takut. Kae pasukan angger melirik bae maringi sor keweruan. Ya.
Ya, karena sudah saking dekatnya, dia sudah mencari-cari, dilihat gua tersebut berada dalam jangkauan. Gua di Arab itu bukan kayak gua Jati Jajar di dalam dan sebagainya, enggak, tapi cuman legokan lah sedikit itu. Nanti kalau panjenengan sempat ke umroh ke sana, kalau ada kesempatan ya ke sana bisa dilihat-lihat tempatnya. Gitu. Tempatnya di Raja Menanjak Gunung. Benar-benar kalau pasukan Quraisy melihat nengok saja, dia pasti Rasulullah bersama Abu Bakar ketahuan. Akan tetapi Allah menyelamatkan mereka. Ya, apa kata Rasulullah ketika Abu Bakar merasa ketakutan? Ini pasti ketahuan, ini pasti ketahuan. Apa? Rasulullah mengatakan, jangan kamu takut. Sesungguhnya kita berdua, yang ketiga adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan melindungi. Ya, kalau Allah tidak menghendaki orang untuk nyelinguk, panjenengan, gimana mboten? Tidak akan nyelinguk. Pagi-pagi orang tanya nyelinguk sering bok. Ini yang harus kita pahami. Kalau Allah tidak menghendaki, menghalangi panjenengan untuk menoleh, itu tidak akan menoleh. Begitu juga orang Quraisy. Mereka tidak melihat kepada gua tersebut. Karena memang Allah memalingkan mereka, sehingga yang terjadi mereka bolak-balik di tempat pintu masuk gua, akan tapi tidak melihat. Bahkan ada yang meriwayatkan, ya kalau di film, ada film tentang Nabi Muhammad, itu di depan guanya ada sarang laba-laba. Seolah-olah itu gua tidak pernah dimasuki. Akan tapi kata para ulama ini hadisnya dhaif. Tapi ya bolehlah kita jadikan sebagai referensi saja. Akan tapi ini hadisnya dhaif. Ini. Ketika orang Quraisy sudah tidak mencari lagi, baru Nabi Muhammad SAW keluar beserta Abu Bakar lalu menempuh perjalanan, ya, melalui jalur pantai selatan itu. itu yang terjadi. Bahkan di tengah jalan, kalau panjenengan masih ingat, itu beliau sempat dikejar oleh orang yang bernama Surahbil. Ya, sudah dekat sampai menggunakan kuda, sudah dekat, akan tapi qadarullah kudanya Surahbil ini terperosok ke dalam lumpur. Ya, mau mengejar, akan tetapi akhirnya malah ketahuan oleh Rasulullah dan ditangkap oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Apa yang terjadi? Surahbil ini malah meminta jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya selamat, beliau sampai ke Madinah. Dan ini yang dijadikan tolak ukur, ya, tolak ukur penanggalan Hijriyah. Itu kalau tahun hari ini tadi maghrib, berarti kita masuk sudah tahun yang ke 1448. Ya, 1448. Kalau kita berbicara Nabi Adam, ya kalau tahun Masehinya berarti tahun 2026. Ya, Rasulullah kalau dihitung dengan tahun Masehi itu sekitar 760 sekian. Gitu. Nabi Adam itu kata para ulama itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Berarti sekitar 5.000 tambah 2.600 berarti 7.200. Berarti panjenengan kalau diurut-urut sampai Adam kira-kira pirang generasi? 100 tahun biasanya 4 sampai 5, ya. 1000 tahun berarti 20 lah kira-kira. Kalau 7.000 berarti 20 sampai kalikan berapa? Kalikan banyak. Akhirnya apa? Ya, ketemunya seperti itu. Ya, 7.600 tahun yang lalu. Kira-kira itu saja sekali lagi, ya, masih berupa praduga. Tidak ada dalil sahih mengenai umur Nabi Adam yang sesungguhnya. Ya, karena jalurnya juga menurut Rasulullah SAW, Rasulullah bisa menyebutkan nasabnya hanya sampai 30 keturunan, selebihnya dhaif semuanya. Ya, kalau ada misalnya orang bisa merunutkan dari Adam sampai Nabi Muhammad, itu tidak ada yang sahih kata para ulama. Jadi boleh dipercaya, boleh juga tidak dipercaya. Yang jelas
itu bisa benar, bisa salah karena kebanyakan berasal dari cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel. Itu. Ini yang harus kita pahami. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, iblis dan bala tentaranya senantiasa mereka berusaha untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa, termasuk diantaranya ini, ya, mereka menjadikan indah segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya pekerjaan iblis dan bala tentaranya. Makanya Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah. Apa kafah maksudnya? Keseluruhan, secara sempurna, totalitas aja Islam memang nang masjid tok. Nggih? Islam dalam akidah, Islam dalam lisan, Islam dalam perbuatan. Tidak boleh kita meyakini, seorang Islam tidak boleh meyakini ada kekuatan lain di samping Allah. Ya, kalau malam 1 Suro atau tanggal 1 Suro biasanya orang melakukan sedekah laut ya. Nggih napa nggih? Itu menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah yang dinamakan siapa? Nyai Roro Kidul. Ini semuanya mitos, bohong sekali. Bohong. Tidak ada ya jin atau makhluk lain yang menguasai lautan. Tidak ada. Tidak ada yang menguasai gunung. Yang tinggal di sana mungkin ada, tapi tidak berkuasa. Ya, yang tinggal di gunung, tinggal di laut, karena jin itu tempatnya wallahu alam. Ya, jin juga sama seperti manusia, jumlahnya miliaran. Dean tapi nggih. karena tidak ada dalil yang pasti. Jin itu sensusnya tidak ada. Kalau manusia kan bisa disensus nggih. Angger jin ana sensusnya mboten. Jumlahnya berapa ya enggak ada. Dia bisa saja tinggal di yang jelas seperti itu, di gunung-gunung, di ruangan-ruangan kosong. Ya, itu seperti itu. Dan jin sekali lagi adalah ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau dia seorang muslim, dia tidak akan mendapatkan dosa ketika dia melakukan pelanggaran syariat. Nih, ini yang harus kita pahami. Agar kita punya akidah yang benar. Jangan, apalagi kepada anak-anak kita, jangan sampai kita memberikan akidah yang keliru. Karena akan berakibat fatal. Sampai dewasa dia akan mempunyai gambaran-gambaran yang salah tentang hal-hal yang gaib. Ya, ini yang harus kita imani. Kita percaya adanya jin, kita percaya adanya malaikat. Ya, seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, tidak lebih. Tidak lebih dari itu. Makanya penting untuk kita mempunyai akidah yang benar terkait bagaimana syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia. Allah senantiasa mengatakan, ya, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum ngaduwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian setan itu adalah musuh yang nyata. Kemarin sudah kita membahas sedikit, ya. Ya. Di sini Allah memberi tangguh kepada iblis. Lalu Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum." Maka godalah orang-orang yang engkau mampu untuk menggoda di antara manusia, bisautika, dengan suaramu, wa ajlib alaihim bi khailika, ya. Dan perangilah mereka atau ganggulah mereka dengan pasukanmu yang berkuda, ya. Ternyata jin juga ada kudanya. Apa kudanya seperti kuda manusia?
Wallahu a'lam. Ya, kalau berbicara masalah jin itu kalau tidak ada dalil panjenengan tidak boleh memastikan. Ya, panjenengan pernah mungkin dahulu saya pernah ngatakan di televisi ada orang katanya bisa menggambar makhluk. Ya, ini semuanya bohong ya, akhi. Tidak ada yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Kalau ada orang yang bisa menggambar bentuk jin, itu saya katakan dia orang waras. Ini yang harus kita tegas dalam masalah-masalah ini, karena ini hubungannya dengan Al-Quran. Ya, orang tidak waras kalau mengatakan kayak ngumah kayak anu wong ayu. Itu. Ini semuanya yang membuat kita menjadi berhalusinasi. Sekali lagi, ya, penampakan yang terjadi di sekeliling kita itu kalau seorang muslim harus kita buktikan terlebih dahulu apa janjinya. Itu, ya, jangan lantas berasumsi bahwa itu adalah medi atau hantu atau yang lain. Kita pastikan terlebih dahulu, karena itu semuanya adalah berhalusinasi. Ini yang harus kita yakini. Itu. Lalu Allah melanjutkan warajilika, dan pasukanmu yang berjalan kaki, wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan berserikatlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Wa'idhum, dan berilah mereka janji, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghururan, dan tidaklah yang dijanjikan syaitan kecuali tipuan. Ya, kecuali tipuan. Semua yang dijanjikan oleh setan adalah menipu. Ya. Setan dan bala tentaranya. Yang namanya dukun, ide, kue, balane setan. Dia pasti menipu, pasti. Ya, ciri-ciri orang yang disebut dukun, dia menyatakan dia mengetahui hal yang gaib. Ini, siapapun yang mengatakan dia mengetahui hal-hal yang gaib, sudah pasti dia dikategorikan sebagai dukun. Kalau kita mempercayainya apa yang dikatakan oleh orang tersebut, kita kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami. Akidah kita harus kuat. Lalu Allah melanjutkan, inna ibadi laisa laka alaihim sultanin wa kafa bi rabbika wakilan. Ya, dan sesungguhnya hamba-hambaku, kamu iblis dan bala tentaranya syaitan, kamu tidak akan ada sultan, kekuasaan atas mereka, karena Allah menjadi wakil bagi hamba-hamba Allah. Ya, bagi hamba-hamba Allah, orang-orang yang senantiasa amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh, mempunyai akidah yang kuat. Itu. Lalu ada penjelasan dari hadis Aisyah. Rasulullah bersabda, an Aisyah qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ya, ini penegasan dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Rasulullah menegaskan bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Lalu jin, ya, diciptakan dari marijim min nar, dari nyala apinya. Dan diciptakan Adam itu dari apa yang sudah disebutkan, yaitu dari tanah. Ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat penciptaan makhluk-makhluk Allah yang semuanya diciptakan oleh Allah untuk sebuah
kepentingan atau tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Malaikat diciptakan, jin diciptakan, manusia diciptakan, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan semuanya diciptakan. Ma khalaqta hadza batilan, ya, tidaklah diciptakan itu semuanya olehmu ya Allah untuk sia-sia, untuk main-main, tidak. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, bukan untuk main-main, orang goldolanan, ya. Karena banyak orang yang mengira bahwasanya manusia diciptakan mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak akan dimintai tanggung jawab, sehingga mereka menjalankan atau melakukan kehidupannya segelemeh dewek, karena tidak merasa bahwa dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bagaimana iblis ini mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia. Di sini digambarkan oleh Allah dengan pasukan berkuda, dengan berjalan kaki, dengan teknologi, dengan suara, dengan segala macam hal-hal yang menipu. Ya, itu. Makanya kebanyakan manusia itu tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang sedikit dari orang-orang yang terselamatkan. Dalam Al-Quran Allah firman, fa in tuti a'tsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti mayoritas manusia di bumi, pasti manusia tersebut akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ini. Kalau mengikuti mayoritas pasti kata Allah. Karena kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita imani dalam yang harus kita ikuti adalah kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan mayoritas. Ya, umat Islam contohnya di sini di Indonesia, mayoritas mereka misalnya ya mengadakan peringatan malam 1 Muharram, mayoritas. Apakah mayoritas tersebut benar apa salah? Boleh enggak kita ikuti? Boleh nambahan? Iya, kebanyakan orang Islam di Indonesia merayakan malam tahun baru. Bolehkah kita mengikutinya? Ya. Tidak boleh, karena itu tidak merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia merayakan Maulid Nabi misalnya. Bolehkah kita mengikuti mayoritas? Tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Kita ikuti adalah ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kita ikuti, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang diperintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah kita lakukan. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Tidak ada baiknya kalau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan ibadah, kalau urusan keduniaan kita boleh apa saja. Dalam urusan segala sesuatu yang mendukung ibadah itu boleh. Ya, karena itu tidak terkait langsung dengan ibadah tersebut. Tapi kalau untuk ibadah, ya kita mengikuti apa yang sudah ada. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Ini perkataan iblis. Ya, iblis berkata, dengan sebab engkau sudah melaknatku atau menyesatkanku, sungguh aku akan duduki bagi mereka jalan-jalanmu yang lurus. Ini perhatikan, ya, sumpahnya iblis. Iblis akan menduduki jalan-jalan yang lurus. Arab diduduki oleh iblis. Jadi Tediman dan Abbot anggap mencari jalan yang lurus. Ya. Karena memang itu jalan-jalan kebaikan senantiasa dibuat oleh iblis, itu dijagongi. Nanti ada penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma la ta'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nih, ya.
Kemudian akan kami datangi mereka, ini iblis dan bala tentaranya akan mendatangi manusia, mim baini aidihim, dari sebelah kanan dan dari mim baini aidihim, dari depan, aidihim depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Ini godaan syaitan. Ke depan ya, para ulama menjelaskan terkait kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ya, yang di depan yang ada itu, kita digoda oleh iblis untuk sangat mencintai dunia ya. Wa khalfihim, di belakang itu bikin subhat terkait perkara-perkara agama, perkara akhirat ya itu. Dan dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu iblis membuat kita menjadi rancu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, dibikin apa? Dibikin rancu. Ya, ini perbuatan iblis ini. Kita harus waspada. Itu. Iblis mengatakan, aku akan duduki, sehingga kalau panjenengan kita semuanya mau sholat bae maring masjid, sing jagong di jalannya itu iblis dan bala tentaranya sangat banyak. Ngapain maring masjid? Kayak itu dan sebagainya. Kalau mau ngaji mau apa ya? Makanya sangat berat. Gitu. Lalu di akhir ayat, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan tidaklah engkau mendapati kebanyakan dari mereka syakirin. Ya, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti tadi. Ya, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena sebagian besar manusia itu kafir kepada Allah. Sebagian besar manusia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya di sini Allah ini perkataan jin, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan ya kebanyakan dari manusia hamba-hamba yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, manusia yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur dengan menerjemahkan rasa syukurnya dengan beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Sehingga kalau ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, dia tidak tahu terima kasih, wis diwai apa baik, akan tetapi diperintahkan ibadah itu tidak mau. Itu secara umum manusia. Sehingga ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Bagi orang Islam sendiri, ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara manusia, kita di antara manusia dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beragama Islam. Karena Allah berfirman, inna dina ngindallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Coba bayangkan, kalau kita tidak dipilih oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang di luar Islam. Padahal Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita semestinya menjadi hamba yang bersyukur. Karena kita dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara sekian banyak manusia menjadi hamba-hamba yang mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau berislam dengan cara yang benar. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan senantiasa menjaga Islam kita, istiqomah di dalam Islam kita sampai akhir hidup kita. Itu. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak bersyukur, sehingga mereka beragama di tepian. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ya, beragama tapi nang pinggir jurang.
sangat mudah untuk terjerumus. Ketika ada permasalahan sedikit saja melayune maring do. Ini ada permasalahan hutang sedikit saja sudah melayu ke dukun, ada yang melarinya ke bank. Pada baik, ya. Semuanya berdosa. Ketika panjenengan punya permasalahan, jangan lari ke hal-hal yang haram, pasti akan nambah masalah. Itu. Berusaha dan sebagainya, ya usahakan jangan menggunakan uang-uang yang haram. Gitu. Karena akan menambah permasalahan di akhirnya nanti. Dalam sebuah hadis dari An-Nasai dari Sabrah bin Abi Faqih, ya di sini. Dari Sabrah bin Abi Faqih, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi rukihi faqa'ada lahu bi tariqil Islam, ya, faqala tuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa aba abika. Salah satu ini apa namanya penafsiran Rasulullah bagaimana cara iblis menduduki jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ketika ada orang masuk Islam, ya akan dikatakan dibisiki oleh setan dan iblis, kamu masuk Islam, ya, atau ketika dia mau masuk Islam, kamu meninggalkan agama nenek moyang kalian, kamu meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kalian, digoda seperti itu. Dalam lebih konteks yang lebih sekarang misalnya, ketika ada orang yang mau hijrah di jalan Allah, ya ada pemuda yang mau rajin beribadah, dia akan digoda. Ngapain lu kayak alim-alimah kok pengen jadi ustad apa? Dan yang kayak rajin maring masjid, gampangannya seperti ini. Godaan iblis seperti itu, ya. Ketika ada orang yang rajin beribadah, rajin mengaji, iblis akan berusaha untuk memberikan subhat terhadap pemikirannya. Ini apa namanya, cara iblis untuk menggoda atau menduduki jalan manusia dari jalan yang lurus. Ini yang satu itu. Ketika dia selamat, ya, ketika tidak berfaedah, saya bacakan terjemahnya aja biar panjenengan lebih bisa, ya, lebih mudah. Sesungguhnya syaitan duduk untuk menghalang-halangi seorang anak Adam dari berbagai jalan. Syaitan duduk menghalangi jalan untuk masuk Islam. Syaitan berkata, apakah kamu masuk ke dalam Islam dan kamu tinggalkan agamamu dan agama bapak-bapakmu dan agama nenek moyangmu? Ini secara umum seperti itu kalimatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan akan berusaha untuk membuat kita itu tidak masuk ke dalam jalan yang lurus, tidak masuk Islam, tidak menempuh akidah yang benar. Setan akan senantiasa berusaha membuat pikiran kita dilanda keraguan-raguan, ya. Dilanda keraguan-raguan terkait apapun juga. Tadi ini yang lebih umum adalah orang yang masuk Islam. Tadi kalau lebih ke sini lagi adalah orang yang mau, misalnya orang yang mau hijrah, ya, orang yang mau berusaha menjadi baik dengan menjalankan sholat yang benar. Setan senantiasa akan berusaha menghalangi orang-orang tersebut agar tidak melakukan itu semuanya. Ketika itu semuanya tidak berhasil, ya, anak Adam tersebut tidak mentaatinya, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian syaitan pun menghalangi jalan untuk berhijrah dan dia berkata, ini hijrah yang kita bahas tadi, ya, ketika sudah masuk Islam, ketika Rasulullah memerintahkan untuk hijrah, ini syaitan juga berusaha menghalangi. Apakah kamu akan berhijrah dan kamu meninggalkan bumi dan langitmu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah adalah seperti kuda yang diikat dengan tali, ya. Kemudian anak tersebut tidak mentaatinya dan terus berhijrah. Itu. Nih,
Ya, ketika seorang sudah masuk Islam, dia mau melakukan kebaikan-kebaikan, maka syaitan akan senantiasa menduduki, mempengaruhi kita untuk untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Betul. Kemudian syaitan duduk untuk menghalangi jalan untuk berjihad. Syaitan berkata, apakah kamu akan berjihad? Jihad itu adalah perjuangan dengan jiwa dan harta. Engkau berperang dan nanti kamu terbunuh. Istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan hartamu akan dibagi-bagi. Ini ya, subhat dari syaitan. Ketika orang itu mau menjalankan kebaikan sudah ditakut-takuti, ya. Kepengin berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala ditakut-takuti. Kosi angger melu perang, engko ngermati kepriwe anak bojomu arep mangan apa? Itu gampangnya seperti itu. Ya. Akan tetapi kita yakin, kalau seorang muslim yakin ketika ada perintah dari Allah tabaraka wa taala, kita meyakini perkara kedepannya anak istri kita mau makan apa, Allah menjamin. Okay? Belum tentu dengan adanya orang tua, dengan tidak adanya orang tua, lebih bagus ada orang tua. Belum tentu. Gini betul? Iya. Barangkali ketika orang tua sudah meninggal, anak malah justru menjadi mandiri. Itu. Ini yang harus kita yakini. Allah akan mengatur itu semuanya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ya, apapun yang kita lakukan dalam urusan agama ini, ya, kita lakukan pasti Allah akan membantu permasalahan kita di dunia. Tidak usah takut. Gitu. Ketika dia tidak berhasil, kemudian Rasulullah SAW berada, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka Allah berkewajiban untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi orang-orang dari hamba-hamba Allah, jadi yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, kecuali hamba-hambaku, maka kamu tidak ada kekuasaan jin dan iblis dan bala tentaranya untuk menggoda. Ini diantaranya orang-orang seperti ini yang tidak terpengaruh oleh godaan syaitan. Orang mau berkata apa, ya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Kita tidak peduli, ya, dengan omongan orang yang tidak mengetahui, ya. Orang yang tidak mau itu kadang-kadang mereka mengucapkan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, ya. Mereka mencela berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan ilmu. Kita alhamdulillah, ya, kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa istiqomah. Apapun yang terjadi, kita akan senantiasa berusaha untuk istiqomah sampai akhir kehidupan kita, sehingga iblis dan bala tentaranya tidak berhasil untuk menggoda kita. Balasannya kata Rasulullah adalah kita akan diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak kuat, ya, dengan godaan iblis ini, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka. Jemaah rahimakumullah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mengkaji ilmu Al-Quran dan As-Sunnah agar semakin mantap akidah kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.